Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang kita mau Wawancara kemana Jipoy? ke ini anak PBA. Iya, wawancara 2 orang ya teman-teman. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lakusniati dengan nomor NIM 218302133. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Fauzia dengan NIM 21083013131. Waduh, alhamdulillah. Ini kayak ini putih ini itu. Iya, kayak hitam putih gitu Iya, ya. kontras banget ya teman-teman. Oke, saksikan wawancara seterusnya. Dadah. See you. Kita habis jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fauziah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mewawancarai Kak Abdul Sapei. Abdullah apa Abdul? Di sini saya akan mewawancarai Kak Abdullah Sapei terkait acara Gebyar Bahasa Arab. Baik, sebelumnya boleh perkenalan dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Abdullah Syafi'i. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5, dan di acara Gebyar Bahasa Arab saya selaku ketua pelaksana. Baik, langsung saja. GBA itu apa sih, Kak? Gebyar Bahasa Arab atau GBA itu merupakan sebuah acara yang dilaksanakan oleh jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang mana di dalam acara ini terdapat banyak perlombaan-perlombaan, disertai juga seminar. Begitu mungkin untuk gambaran umumnya lah. Kalau untuk temanya, untuk acara GBA apa? Untuk tema acara Gebyar Bahasa Arab pada tahun kali ini, kita mengambil tema peranan bahasa Arab dalam pendidikan dan seni budaya di era Society 5.0. Baik. Maknanya ya maknanya apa, Kak? Artinya? Jadi pada Gebyar Bahasa Arab ini kita mengangkat tema peranan bahasa Arab. Jadi kita mengimplementasikan peranan bahasa Arab dalam era Society 5.0 di bidang pendidikan dan seni budaya, begitu. Kalau GBA itu awal mula diadakannya pas kapan? Untuk acara Gebyar Bahasa Arab ini alhamdulillah sudah rutin jadi acara tahunan pendidikan bahasa Arab ya. Untuk awal mulanya Gebyar Bahasa Arab dilaksanakan pada tahun 2012. Jadi pada tahun kali ini Gebyar Bahasa Arab sudah pada acara yang ke-10. Baik. Nah, untuk GBA tahun ini dilaksanakannya kapan dan di mana, Kak? Untuk Gebyar Bahasa Arab 2002 itu dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober sampai tanggal 22 Oktober di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di kampus. Untuk tempatnya itu ada 3 tempat. Untuk pusat tempatnya itu di ICC di IAIN Cirebon Center, kemudian di auditorium FITK lantai 5, dan juga di Ma'had Al-Jami'ah. Baik. Apakah acara GBA ini dihadiri oleh orang-orang penting seperti wali kota contohnya? Alhamdulillah untuk acara Gebyar Bahasa Arab 2022 kali ini kita dihadiri oleh Wakil Gubernur, yaitu Haji UU Ruzhanul Ulum SE, kemudian dari wali kota, kemudian alhamdulillah juga kita dihadiri oleh Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan untuk tujuan diadakannya GBA itu apa sih, Kak? Tujuan diadakannya Gebyar Bahasa Arab yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan potensi serta kreativitas dalam bidang pendidikan, budaya, dan seni. Kemudian sebagai sarana penyaluran bakat kemampuan berbahasa Arab bagi mahasiswa pengenyam program studi bahasa Arab, baik itu pendidikan bahasa Arab atau
bahasa dan sastra Arab dan lain sebagainya yang mempelajari tentang bahasa Arab. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella Kusniati dari KPI, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Sekarang saya semester 3 nih teman-teman. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang tadi kan udah ganti ya teman-teman narasumbernya. Dan sekarang udah narasumber yang kedua nih. Boleh kakak perkenalkan dulu kepada audiens kita? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Anas Ajhar Nasim, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saat ini saya sedang di semester 5, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tadi kan di sesi sebelumnya nih Kak, kita udah membahas mengenai GBA. Ya, GBA itu betul. apa Kak? Tadi lupa saya Kak. Gebiar Bahasa Arab. Oh, ya, Gebiar Bahasa teman-teman. Arab. Jadi ini pertanyaan selanjutnya adalah katanya tuh di GBA itu ada berbagai macam lomba tuh Kak. Iya, Boleh betul. disebutin lombanya tuh apa aja gitu? Tadi sebelumnya telah disampaikan bahwa GBA ini diisi dengan seminar dan perlombaan. Nah, untuk perlombaan di Gebiar Bahasa Arab ini yang perlu digarisbawahi atau yang perlu diketahui oleh para pendengar semuanya, lomba ini tingkatnya nasional ya. Kita tidak membatas peserta, selagi itu dari negara Indonesia maka dia bisa mengikutinya. Di antara perlombaannya kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kategori siswa, kemudian yang kedua ada kategori mahasiswa, dan yang ketiga kategori umum. Untuk kategori siswa ini lomba tingkat nasional, yakni lomba cerdas cermat bahasa Arab. Kemudian untuk tingkat mahasiswa itu ada lomba takdimul qissah, kemudian ada khitobah atau pidato bahasa Arab, kemudian selanjutnya ada lupa. Lanjut. Bentar dulu, takdimul qissah, Tenang Kak, jangan grogi. debat bahasa Arab. Sepertinya narasumber kita kali ini grogi teman-teman. Lupa ya Allah. Dilihat dulu ya. Tar dulu. Bentar. Aduh. Lanjut aja, kamera lanjut. Astagfirullahaladzim. Kemudian selanjutnya kategori mahasiswa. Untuk kategori mahasiswa itu ada lomba qiraatus syiri, yakni baca puisi tapi ini dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya ada debat bahasa Arab, ada juga takdimul qissah, dan yang terakhir itu ada khitobah atau pidato bahasa Arab. Kemudian kategori selanjutnya itu ada kategori umum. Untuk kategori umum itu ada kaligrafi Arab, kemudian satunya adalah ghina Arabi. Jadi secara keseluruhan di Gebiar Bahasa Arab ini untuk perlombaan itu totalnya ada 8 perlombaan yang dibagi pada 3 tingkat, tingkat siswa, mahasiswa, dan umum, dan semua perlombaan ini diikuti oleh tingkat nasional. Terima kasih. Berarti yang ngikuti lomba itu banyak ya Kak, lumayan. Ya, lumayan banyak. Ya, soalnya nasional ya teman-teman. Betul. Nah, kalau boleh tahu setelah misalnya udah menang nih juara 1, 2, 3. Ya. Nah, juara satunya tuh bakal lanjut nggak sih kemana gitu? Kan ada beberapa perlombaan yang misalnya udah menang juara 1 lanjut lagi kemana gitu. Ya, mungkin untuk menafsirkan hal ini kita lebih melihat dari delegasi IAIN-nya sendiri gitu ya. Nah, ini mahasiswa IAIN khususnya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang mengikuti lomba dari Gebiar Bahasa Arab tingkat nasional ini adalah mereka yang sebelumnya mengikuti perlombaan di internal jurusan gitu. Misalkan perwakilan IAIN untuk lomba pidato bahasa Arab di GBA. Nah, dia itu tadinya telah juara di tingkat jurusan. Kemudian apakah selanjutnya ini bisa maju ke tahap yang lain, baik itu lomba di tingkat nasional lagi atau tingkat internasional? Tentu saja bisa. Jadi kita sendiri dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, bagi mereka yang telah berkompetensi di jurusan, kemudian di Gebiar Bahasa Arab, apalagi ketika mendapatkan prestasi, maka di perlombaan-perlombaan yang akan datang, ketika kita mendapatkan informasi bahwa ada perlombaan pidato bahasa Arab misalnya, tentu orang ini akan kita delegasikan, baik itu tingkat nasional misalkan di UIN Malang dan sebagainya, atau nanti ke tingkat internasional. Kalau dari peserta luar yaitu kembali ke mereka, itu mungkin mereka juga sama seperti ini ketika di kampusnya gitu, karena juara di GBA maka kampusnya dari mereka itu akan mendelegasikan ulang peserta tersebut gitu. Oh, ya.
Berarti GBA tuh aslinya berapa hari sih Kak acaranya? Nah, untuk keberlangsungan acara ya kan ditanya berapa hari. Nah, GBA ini berlangsung selama 1 minggu. Wah, 1 Ya, minggu lama. 1 minggu dari hari Senin tanggal 17 itu sampai hari Sabtu tanggal 22. Selama 1 minggu dimulai dengan pembukaan, kemudian setelah pembukaan seminar dilanjut dengan perlombaan karena banyak lombanya dan banyak pesertanya jadi butuh waktu yang lama. Nah, di hari Sabtu itu kita penutupan gitu. Kalau untuk jumlah pengunjung kira-kira bisa diprediksi nggak Kak? Bisa saya terawang. Bisa terawang-terawang. Ya, ya. Untuk jumlah pengunjung dilihat dari peserta, kemudian pendamping dari peserta karena kan jauh ya. Ada yang dari IAIN Ternate, ada dari Malang, dari Ponorogo. Dari luar negeri ada nggak Kak? Luar negeri enggak, karena nggak itu bukan nasional, itu iya. internasional. Itu kan mereka pasti membawa pendamping ya. Kemudian dari tamu undangan, bahkan dari Ciayu Majakuning kan para siswa kebanyakan dari daerah Ciayu Majakuning. Kurang lebih untuk partisipan itu bisa hampir 300 orang. Wah, banyak. Ya, untuk Gebiar Bahasa Arab ini. Terus kalau cara menarik orang-orang untuk mengikuti acara ini, acara Iya. GBA ini itu gimana? Cara menarik ya, ketika kita ingin menarik orang ke dalam sebuah seremoni, kegiatan atau apapun itu ya tentu harus kitanya harus menarik gitu. Gimana agar orang tertarik ya kitanya harus menarik. Nah, kalau dari konsep kita sendiri kita harus bisa mengatur bagaimana kegiatan ini akan dikemas. Nah, biasanya para milenial, para pelajar sekarang ini melihat siapa yang akan hadir pada kegiatan tersebut, kemudian apa benefit atau hasil dari lomba ini apa gitu kan. Misalkan untuk kejuaraan kita kasih uang nih, misalkan jutaan. Nah, dari hal ini ya, maka orang-orang itu akan tertarik. Misalkan dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur, itu kan tidak mudah dan orang pun pasti melihat bahwa ini kegiatan yang besar itu. Jadi kita harus mengemas kegiatannya dengan menarik, yakni dengan diisi oleh hal-hal yang bermanfaat, terutama tadi sesuai dengan tema ya, kita mengambil tema pendidikan bahasa Arab yang berkaitan dengan pendidikan dan teknologi di era society. Nah, kita harus melihat apa yang sedang dibutuhkan oleh para milenial gitu pada saat ini. Maka kita mengambil tema tentang pendidikan gitu, yang dimana pendidikan ini disesuaikan di era sekarang itu, era society 5.0. Jadi mereka tertarik gitu. Ada seminar juga, ada pawagub, kemudian hadiahnya yang menarik gitu. Terus bersaing senasional gitu kan, mereka menarik. Oh iya, Nah, gitu. siap. Ya. Lanjut. Boleh dilanjut. Lanjut ya Kak Apa? ya. Ya. Coba ada nggak sih kendala-kendala dalam Ya. acarain tuh apa gitu kendalanya? Kendala itu banyak sekali ya. Setiap kegiatan itu pasti ada kendalanya. Jangankan pengurusi kegiatan, kita diri sendiri aja banyak masalah. Sebelum take juga banyak masalah ini. Iya. Kendala paling besar apa ya? Jadi semakin besar sebuah kegiatan, maka akan semakin banyak problemnya, kendalanya. Dan itu ketika kegiatannya besar, sekecil apapun masalahnya itu akan terlihat besar, akan dilihat oleh muka umum. Belajar dari GBA kemarin, dan mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semuanya. Kendala yang memang perlu diperhatikan dan perlu dicari solusinya adalah kegiatan besar itu membutuhkan kerjasama tim yang lebih bagus. Jadi dari apa yang saya ungkapkan mungkin pewawancara atau pendengar juga paham bahwa kendalanya adalah kurangnya kerja tim gitu. Kerja tim itu ada. Kurang itu bukan berarti tidak ada ya. Ada tapi kurang gitu. Nah, jadi jangan remehkan kerjasama tim gitu, meskipun itu hal yang kecil. Ya dimulai dari komunikasi gitulah. Ya dari kurangnya kerjasama tim itu akhirnya menimbulkan kendala-kendala yang lain. Nah, saya sampaikan yang menjadi asal dari kendalanya saja gitu. Kurangnya kerjasama tim. Tapi udah bagus ya dari hasil GBA yang kalian ketahui juga gitu. Alhamdulillah. Iya. Mbak, satu kalimat nih Kak, terakhir satu kalimat harapan untuk GBA ke depannya. Satu kalimat. Iya, satu Kayaknya kalimat nggak aja. cukup kalau harapan satu kalimat. Oh ya udah 2 kalimat Kak. Ya nggak tahu lah itu sepatah dua kata, satu kata atau beribu kata, satu kalimat atau berapa kalimat. Harapannya ya intinya harus lebih baik. GBA ini telah kita evaluasi, telah kita sampaikan kepada adik-adik kelas ya untuk GBA yang akan datang. Bukan tentang besar atau tidaknya kegiatan, bukan melihat dari akan lebih besar atau tidaknya. Yang penting
lebih sukses aja gitu. Mau dilihat dari sisi manapun gitu, baik dari besarnya ataupun dari tamu undangannya, dari pesertanya, itu aja. Oke. Ya pokoknya harapannya harus lebih baik. Nanti Amin. teman-teman semua ya belajar dari sebelumnya gitu aja. Ya, siap Kak. Iya. Baik, Kak. Terima kasih Kak. Siapa ya? Anas, Kak. Oh ya Kak Anas, terima kasih atas Ya. informasi-informasi yang telah dipaparkan dalam wawancara kali ini. Terima kasih ya Ya. Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Wawancara kami cukup di sini. Apa sih lagi? Udahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.